Bapak membaca tujuannya, Pak. Silakan. Oke. Menunjukkan sikap menjauhi riba dalam muamalah yang pertama, Pak. Semuanya, Pak, dibaca. Oke. Membiasakan sikap hati-hati terhadap bahaya riba. Menunjukkan sikap kerja keras dan disiplin dalam bermuamalah untuk menghindari riba. Menyebutkan pengertian riba. Siswa mampu mengidentifikasi macam-macam riba. Mendemonstrasikan praktek menghindari riba. Baik. Dalam rumuskan tujuan pembelajaran itu kan harus mengandung unsur ABCD. Menurut jenengan ini sudah ada atau belum, Pak? Insyaallah sebagian masuk, Pak. Ibon, gimana? Sebagian insyaallah sudah masuk, Pak. Sebagian gimana? Sudah masuk. Coba. A itu apa? Singkatan apa, Pak? A itu audien, Pak. Audien. B-nya? Apa? B-nya apa? Ya, behavior, Pak. Perilaku. C-nya? Behavior. C-nya apa? C singkatan apa? C. Condition, Pak. Apa? Condition. Condition. Kemudian D-nya? Degree kalau nggak salah. Degree. Coba di antara 6 ini mana yang sudah memenuhi kriteria itu? Nomor berapa menurut? Nomor 5. Nomor 5. Coba kita cek ya. Nomor 5 ya. A-nya mana, Pak? A-nya itu siswa ya. Siswa. B-nya? Mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi. Kemudian C-nya? C-nya itu macam-macam riba. Apa? Nah, itu objek Pak itu, Pak. Objeknya mengidentifikasi. Ribanya, Pak. Riba berarti. Ribanya. Iya, macam-macam riba itu. Yang ini objeknya, objek dari mengidentifikasi. Jadi macam-macam riba itu objek dari mengidentifikasi. Oke. Nah, terus D-nya apa? Mana? D-nya itu mampu gitu. Mampu itu. Ya, mampu mengidentifikasi ini jadi B, Pak. Ini B. Oh, dan satu, Pak ya. Nah, C-nya mana C-nya? C-nya macam-macam riba. Macam-macam riba itu objek, Pak. Objek dari mengidentifikasi. Oh, Itu proses yang dilakukan guru agar siswa dapat mencapai tujuan itu. Nah, yang C, Pak ya. Coba sekarang saya tanya, Pak, agar siswa dapat mengidentifikasi macam-macam riba itu mau ditempuh dengan apa, Pak? Dengan memahami macam-macam ribanya, pengertiannya. Enggak, ya. Sekarang coba perhatikan pertanyaan saya. Untuk agar siswa dapat mengidentifikasi macam-macam riba, Bapak akan menyampaikan dengan metode apa atau dengan media apa? Kalau medianya pakai PowerPoint, Pak, penjelasan ceramah. PowerPoint. Metodenya apa? Metode ceramah, Pak. Metode ceramah. Selain ceramah apa, Pak? Selain ceramah.
kira-kira? Mengajukan pertanyaan, Pak, tentang kasus yang ada di masyarakat. Praktek riba yang ada di masyarakat. Selain ceramah dan tanya jawab. Metode mind mapping, Pak. Nah, misalnya mind mapping, ya itu kan bisa coba. Nah, itu dirumuskan melalui metode mind mapping, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam riba. Itu melalui metode mind mapping, itulah namanya condition. Idenya sudah ada atau belum? Kayaknya belum, Pak. Belum. Nah, kalau belum nanti tambahi. Ya. Misalnya dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan ajaran Islam, itu bisa jadi degree. Jadi unsur ABCD itu harus ada di setiap rumusan tujuan, Pak. Bukan kok nomor 1 pakai A, kemudian nomor 2 pakai B, nomor 3 pakai D, nomor 4 pakai C, bukan begitu. Setiap rumusan tujuan itu harus mengandung unsur ABCD. Ya, sekarang nomor 1, coba dengan lengkapi gimana? Menunjukkan sikap menjauhi riba dalam muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, itu kan? Ya, C-nya mana C-nya? Oh, menunjukkan sikap menjauhi riba dengan Coba nomor 5 mempraktekkan. tadi diulang, Pak. Yang nomor 5 tadi diulang. Yang catat enggak tadi? Oke, Pak. Oke. Dengan metode mind mapping, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam riba. Ya, sekarang nomor 1. Ya, nomor 1 dibuat pola seperti itu. Coba gimana? Dengan metode practicing, Pak, ya? Kayaknya, Pak. Siswa Metode apa? Metode praktek, Pak. Practicing apa ya? Coba diulangi, Pak. Dengan metode practicing, siswa mampu menunjukkan sikap menjauhi riba dalam muamalah sesuai ajaran Islam. Nomor 2. Dengan metode apa nih, Pak? Demonstrasi, Pak. Membiasakan itu pakai apa, metode apa? Ya, dengan pendekatan pembiasaan. Nah, gitu loh, Pak. Bisa dengan pendekatan pembiasaan siswa dapat, nah gitu loh. Oh, oke. Ya, diulang. Dengan pendekatan pembiasaan, siswa mampu membiasakan sikap hati-hati terhadap bahaya riba sesuai dengan ajaran Islam, gitu, Pak. Ya, enggak semuanya harus dengan gagasan, yang degree-nya bisa dengan baik, dengan tepat, dengan lancar. Nomor 3 coba apa? Dengan pendekatan pembiasaan, siswa mampu menunjukkan sikap kerja keras dan disiplin dalam bermuamalah untuk menghindari riba. Ya, nomor 4. Dengan metode ceramah, siswa mampu menyebutkan pengertian riba. Ya. Terus D-nya, Bang. Oke. D-nya belum ada. Oke. Dengan metode ceramah, siswa mampu menyebutkan pengertian riba secara benar.
Nah, terus nomor 6. Dengan metode bermain peran, siswa mampu mendemonstrasikan praktek menghindari riba Nah, dengan itu. benar. Nah, nanti itu dianu ya Pak ya. Diperbaiki. Kalau nggak belum nanti dimodules, nanti rekaman ini jadi nge-style Oke, ya. Kemudian diperbaiki ya. oke Pak, siap Pak. Ya, termasuk RPP 2 dan 3-nya juga diperbaiki. Ya. Nah, sekarang materinya ya, materi. Materinya di sini pengertian riba, dasar hukum riba. Tujuannya dasar hukum riba ada nggak Pak di sini? Apa nih Pak? Dasar dasar hukum riba ada nggak di tujuan pembelajaran tadi? Ada Pak. Nomor berapa? Oh, di tujuannya. Hmm. Iya, Eh, nggak ada Pak. nggak ada. Nggak ada kemuncul materi di situ. Kenapa? Kenapa kemuncul materi dasar hukum? Iya, itu ngurutkan di bukunya Pak, materinya itu Pak. Dan jenengan mau menyampaikan dasar hukumnya nggak? Oke, Ya, kenapa nggak dirumuskan di tujuan? iya Ya, kurang Pak, kurang. nah, mau menambahi di tujuan atau mau mengurangi di materi? Mau menambah saja Pak, ditambahin. Nah, ya, ini catat sendiri ya. Oke, siap siap. Nah, itu jenis riba ada nggak jenis riba tadi? Ada Pak di macam-macam riba Pak. Oh, ya Tulisannya. disesuaikan Pak. Oh, Kalau menggunakan jenis riba ya jenis riba. Kalau macam-macam ya macam-macam. Mau yang mana yang dipakai? yang jenis Pak. Jenis. Jenis. Ya, sekarang pendekatan saintifik, metode metode based learning. Nah, metode ragam metode mengajar sama tanya jawab diskusi. Oke, Pak. Perumusan tujuan pelajaran tadi ada nggak yang menggunakan diskusi? Di poin terakhir Pak. Loh, poin terakhir tadi bermain peran kok. Belum dimasukkan Pak ya kayaknya. Eh, Belum dimasukkan Pak. belum dimasukkan. Kamu dimasukkan nomor berapa? Dimasukkan baru Pak nomor 7 Pak. Nomor 7 gimana? Coba sekarang nomor 7 bunyikan, biar nanti nggak salah. Geser kata Pak. Ya, nomor 7 sekarang dibunyikan, monggo. Dengan metode diskusi, siswa mampu memahami tentang jenis-jenis riba. Memahami kata kerja untuk tujuan bisa enggak? Mampu Pak ya? Hmm? Mampu Pak. Memahami itu kata kerja untuk tujuan bisa atau tidak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa, ya diganti kalau nggak bisa. Dengan metode diskusi, siswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis riba. Nah, jenis-jenis itu kan jangan hanya menjelaskan, Pak. Bisa mengidentifikasi, ya, gitu loh. Jadi kalau diskusi itu hanya jangan menjelaskan, ya, Oh, tapi mengidentifikasi. Nah, itu loh. Bisa dipahami oke, ya. oke, oke Pak. Terus medianya, PowerPoint tentang riba, akses internet. Internet Oke. apa itu, Pak? Gimana Pak? Akses internet apa? Tentang itu Pak, apa
praktek riba, Pak. Ya, dilengkapi akses internet tentang riba, nanti jangan-jangan akses internet nanti yang porno siswanya. Loh, kalau nggak diarahkan kan nanti kan akses internet. Anak sekarang itu anak apalagi ini apa kelas apa? Saneh atau Sanawiyah, Pak. ya, saneh kelas 3 itu nanti sudah pada macam-macam itu Pak, hati-hati itu. Maka dijelaskan di situ akses internet apa. Video pembelajaran tentang jenis riba itu kan jelas Pak, video tentang jenis riba seperti itu loh. Nah, itu kan jelas, tapi kalau internet itu kan macam-macam. Itu internet apa? Dilengkapi ya. Alat tulis, laptop, proyektor, papan tulis. Nah, Pak, sekarang kalau sumber belajar, ya, sumber belajar ini jenengan sebutkan seperti buat catatan kaki, pengarangnya siapa, judulnya apa, kemudian apa itu di pengarangnya siapa, judulnya apa, penerbitnya mana, tahun berapa, halaman berapa sampai berapa. Jangan ya buku paket fikih kelas 9 tahun 2020 ya. Biar nanti itu lebih mudah. Terus PTK-nya judulnya apa Pak? PTK-nya? Judulnya apa PTK-nya? PTK-nya ke Ariyah, Pak, ke RPP yang ketiga, Pak. RPP 3. Di RPP 3 tentang masalah pinjam meminjam. Jenengan mau berapa siklus PTK-nya? Satu materi, Pak. Saya tanya, jenengan mau berapa siklus PTK-nya? Sekali, Pak. Loh, enggak bisa, Pak. Oh, PTK itu enggak ada, kalau hanya sekali itu enggak ada. Apa ya? Nah, kalau sekali nanti untuk bisa mengatur peningkatannya dari mana? Iya, iya, Pak. PTK dulu sudah saya jelaskan ketika awal dulu ya. Nah, PTK itu, namanya PTK itu ada siklus, ya, ada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Tanpa siklus ya kita nggak tahu apakah itu meningkat atau tidak. Coba sekarang jenengan dibacakan judul PTK-nya apa? Silakan dibuka, dibacakan judul PTK-nya apa. Ya, silakan. Ini, Pak. Ya, dibacakan, Pak. Ya. Masih loading, Pak, wordnya, Pak. Ini Pak Sampun. Metode diskusi dalam peningkatan minat belajar fikih materi ariyah atau pinjam meminjam kelas 9. Ulangi, Pak. Coba diulangi, Pak. Metode diskusi dalam peningkatan minat belajar fikih materi ariyah kelas 9. Kelas berapa? 9 kelas 9. apa? Kelas 9-nya ada berapa kelas, Pak? Ada satu, Pak. Cuma satu saja? Okay. Ya, udah. Sekarang saran saya, Pak, satu, jangan menggunakan materi, Pak. Okay. Materi nggak usah disebutkan. Okay. Kalau materi disebutkan itu, nanti jenengan selama 3 kali
PPL dan PTK harus materi yang sama. Tapi kalau materi disebutkan itu mau memberikan materi apapun nggak ada masalah. Yang penting pelajaran IPA, PIK, ya, ya itu yang. Nah, yang kedua Pak, jenengan untuk PTK-nya harus mulai dari praktek RPP pertama. Nggak bisa cuma satu kali pertemuan itu nggak bisa. Itu bukan PTK itu. Ya. Di PTK itu harus minimal ya 2 atau 3 siklus. Ya. Itu mohon diperhatikan ya. Baik. Kemudian tadi kelas sudah ya. Nah, nanti metode diskusi itu harus ada di RPP 1, 2, dan 3. Nah, gitu ya. Oke, Pak. Oke, ya sekarang dengan buka Al-Quran. Ya, coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. Oke, Pak. Ya, terus ya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ya, cukup ya. Ya, baik, cukup. Sekarang sediakan satu cari kertas. Satu cari kertas. Ya, coba tuliskan ayat yang saya baca ini. Ya, siap? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Angkat geser ke kiri dari saya. Jangan ke kanan, jangan ke kanan. Jangan ke kanan. Kiri dikit. Kiri sedikit. Sedikit tuh, stop. Ya udah. Oke, monggo jangan keluar dari Zoom, ganti yang lain. Oke, terima kasih banyak Pak ilmunya Pak. Ya.